Sallallahu alaihi wasallam tarkut dunya amarun. Sebenarnya meninggal dunia itu sangat mesti ya. Kita ini tanpa dunia ya, tanpa materi. Dunia di sini adalah materi ya, materi atau harta benda. Meninggalkan harta benda itu ya sangat pahit. Karena dengan harta benda itu jadi manis, gitu kan ya. Wah, kita bisa kesana kemari itu karena materi ya, karena harta benda dan sebagainya. Tarkut dunia, sebenarnya meninggalkan dunia itu amarun, pahit untuk kita rasakan. Minus siberi, saking pahitnya sesuatu sing pahit. Ini cara wong Jawa broto wali. Padahal kalau dewi ini kan ngerti loh mas, broto wali. Tapi kenyur saya pun ini broto wali ini kan kitabnya kan saking Arab loh ya. Apa nang Arab broto wali? Kan ngoten ya. Artinya tapi ini kita ngaji pokoknya buah-buahan yang paling pahit. Pahit-pahitnya pahit itu apa? Nah, nanti kan di Indramayu namanya apa? Nah, di Magelang apa? Di Arab pun namanya apa? Jadi kalau kita ngartikan kayak gini, broto wali ini ya, kalau kita pastinya dari Arab apa? Di Arab ada broto wali. Kalau nanti di Arab ada broto wali, pastinya di sana sudah ada mendut, ya kan? Nah, padahal mendutnya hari ini sampai malam ini sampai ke sini, alhamdulillah. Min hadfi suyufi wa asyaddu ya. Tarkut dunia, ini sampai nisbat, ini bener-bener, ayo, ini jangan nanya nih. Sebenarnya ninggal lo barang-barang yang enak itu pahit rasanya. Koyok pahitnya broto wali. Wa asatu dan luweh nemen luweh hebat. Min hadis suyufi dari sabetannya pedang. Rapat lagi Pak Hakim. 2 tahun gak diungkal-ungkal, mana kayak hati suyufi. Jadi seperti itu. Memang kenyataannya ya seperti itu. Kita hidup tanpa materi, digoda oleh iman kita. Kebanyakan materi pun kita juga repot. Tapi jenengan kira-kira ditanya, enak kurang materi apa banyak materi? Jujur mawon. Lah niku pertanyaan nih ya. Ya mestinya nek Pak Tar ya enak. Umure Pak Tar saniki enak sithik materi. Karena dalam kamus kita Pak Tar itu sudah mendapat bonus ya Pak nggih. Sudah berapa sekarang? Ya, 6 Pak. 66? Pak, ya, 6 berapa Pak? ya 66 lah. Lah kan udah bonus 3 tahun. Nah, Pak Tar suruh milih pasti milih yang kedua. Wis sepenting cukup kanggo ngawal nanti kita ini sowan kepada Gusti Allah. Tapi Mas Adi nggak bisa. Nek perlu semua akeh Pak. Nanti kita sembahkan kepada dinas-dinas sosial keislaman yang di situ memang perlu orang seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti Sandi pun kayak gitu. Kalau saya Pak, materi yang halalan, yang thayyib, ya thayyib Pak. Istri cuma buru-buru satu, pacar aja belum punya. Bismillahirrahmanirrahim, fisabilillah. Jadi sabetannya pedang itu diumpamakan seperti itu. Memang kita kalau meninggalkan materi seperti itu, nisbatnya seperti kita ini kena sabetannya pedang. Luar biasa sakitnya itu Pak. Wala yatrukuha ahadun ila a'tallahu ta'ala mislama yu'ti asyhada. Jadi artinya itu ketika kita ini melihat materi yang seperti itu ya tadi, mudah-mudahan dengan barokah majelis ini pokoknya Mas Erdi yang saat ini kita tengok beliau adalah orang yang sibuk di luar sana, tetap ingat kepada kita. Nah, Pekanbaru dengan Batam sudah ya. Kemudian ono COD atau JNE tetap harus dipantau pengajian ini apapun ceritanya. Mudah-mudahan doa kawan-kawan kepada jenengan pun nanti sama seperti itu, karena beliau termasuk orang yang kritis dalam pemikiran dan memang Gusti Allah menempatkan dalam posisi yang harus menghadapi beberapa orang pintar, bukan dukun nggih Pak, orang pintar dalam artian kinerjanya itu. Insyaallah lah Mas Jadi tetap jiwa kawan-kawan yang di sini adalah seperti jiwanya mendut. Ada mendut kok ya. Empuk rasanya gitu, dibungkus rapi kan gitu. Insya Allah Mas Ardi antara luar dan dalam memang benar-benar halus gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Batarkuha, sebenarnya meninggal dunia. Nah, niki ada satu nisbatan lagi supaya jaringan pulau sami-sami punya bekal ya. Watarkuha utawi ninggal dunia. Nah, caranya kita ini meninggalkan materi ini yang perlu dipersiapkan itu apa? Supaya kita itu bisa mengarah ke sana ya. Karena saking pahitnya tadi, tapi memang dasar nanti ya efeknya ketika kita itu bisa
bisa mengabaikan dunia atau dunia itu untuk sarana kita beribadah. Ciri-ciri orang yang meninggalkan dunia itu paling tidak satu, kilatul akli. Nah, ini Mas Erwin nanti ingat-ingat. Nah, kilatul akli itu kalau kita itu bisa bertahap untuk menggapai sesuatu hal yang berkenaan dengan materi itu dan akan dekat dengan Gusti Allah itu satu syaratnya kilatul akli dengan sedikitkan makan. Alhamdulillah. Nah, ini semuanya ini kan bisa pertemuan. Tapi alhamdulillah malam ini banyak. Wa syafa'i dan kenyang. Nah, nanti secukupnya. Nah, aku agak curiga Mas Erwin. Nggih. Bapak di sana ila, pokoknya siji nek sampean iso meninggalkan yang ngurangi paling tidak ngurangi makan. Nah, terus ya maaf ya benda nek pas luwe, jangan kita pas kenyang-kenyang pun ya kita makan. Wabal dustanai kemudian kita ini menjauhi daripada pengalem Pak. Nah, kita disanjung orang. Ini jangan sampai ini gampangannya jangan terlena ngoten nggih. Ketika kita dilempong atau kita disanjung itu jangan sampai kita terlena. Ini nanti watarkuha artinya kita termasuk orang yang akan mendekati jenjang tidak terlalu penting dengan dunia. Minan nasi ketika kita ini wabughdul sanai dan pengalami manusia minan nasi dan manusia fa innahu man ahabba sana barang siapa yang suka disanjung. Ahabba dunya itu cirine wong sing seneng dunia. Makanya nek wong wedok iki ternyata memang dunia ini yang melengkapi isi dunia itu memang perempuan. Nah, adunya mata dunia ini adalah permainan wa khair mata'iha adalah mar'atus sholihah. Makanya sidik kali Pak orang perempuan nanti yang masuk surga. Ya, karena itu tadi goro-goro gajine kurang 100.000 aja langsung laporan Pak RT berantem sampai ke pidana dan lain sebagainya. Jatah kurang 50.000 aja, pikirannya membeliin pulsa sekretarisnya. Ini kok mak niku. Tapi di sini kan nggak ada karena rata-rata wis kecukupan. Allahumma amin. Wa na'imiha. Wa man sarrahu an-na'im dan barang siapa sing seneng terhadap nikmatnya Gusti Allah. Kemudian dia itu senang dalam arti ini banyak menghadirkan rasa syukurnya. Wis ono apa wae dimakan. Monggo Pak kalau di dalam Pak. Ya jenengan sing anu. Nah, santi boleh jenengan. Nggih. Bisa aja. Jadi wa man sarrahu an-na'imu kullu na'imi falya'da dunya wa thana'a minan nas. Nah, nek kepingin memang dekat dengan rahmat Gusti Allah sekali lagi kita nek diparingi kaya itu adalah dari Gusti Allah. Nek diparingi kita ini kurang itu pun dari Gusti Allah. Sak kuat-kuatnya jenengan ini memikirkan masalah kerja, di mana jenengan itu kerja, posisi apa itu semuanya tak lepas dari takdir Gusti Allah. Betul maksudnya. Jadi supaya ini panjenengan pun ketika menyandarkan ya Allah sebegini banyaknya rezeki yang kau titipkan tak lupa kita tetap untuk demi agama tercinta engkau untuk mensiarkan Islam. Karena wong Islam itu juga perlu pamer, tapi sendiri pamer ya ojo podo Islami. Nah, ini misalnya kan jenengan ya, misalnya jenengan ini kok punya Fortuner baru buka bungkus meskipun kreditnya 15 tahun menghadiri sebuah acara pas sebagai penjenengan ya pendeta sih sana. Jenengan dikata bahwa saya pamer kepada yang lainnya. Aku orang Islam juga bisa seperti dia. Tapi nek jenengan misalnya kok wis gue Fortuner kok musuh kula kali jenengan. Kalau Pak Hakim motornya butut ya mboten pas ngaten lah. Artinya ketika kita melihat seperti itu kayak si umat tadi. Kita harus rebut tanah-tanah supaya tidak dikuasai oleh orang fasik. Itu termasuk meskipun sampai masjid tuh ya. Artinya adalah kita ini memperlambat usaha mereka supaya tempat maksiat itu tidak terlalu bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam man kanat niyatuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghina'u fi qalbihi
barang siapa yang berniat akhirat, niat akhirat niku nggih mengkaten nggih Pak. Ampun berniat dina niki niat akhirat itu hanya ibadah sing ketok salat maupun yang lainnya nggih. Artinya sholat kemudian puasa atau yang lainnya. Jangan seperti ngoten tok. Termasuk maringi kacang niki, termasuk maringi unjukan minum yang kita malam hari ini adalah niatan akhirat. Berapa malaikat yang turun pada saat ini yang jenengan tidak tahu ketika majelis ilmu ini kita dirikan. Niku sing maringi lampu ya subhanallah. Sing maringi unjukan atau minuman adalah subhanallah. Nah, ngoten. Jadi ketika kita melihat, makanya mangke suatu saat kalau kita niatkan ya Allah, mudah-mudahan berkah rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk majelis taklim di Pandanaran ini. Sekecil apapun, nek gak ono is banyu putih tok insyaallah cu. Tapi belum pernah loh Pak, aku di sini kok banyu putih tok lho. Kok mumpama ono iki kebang? Boten Pak. Ya paling ora godhong-godhong gedang digodhokan gitu nek ngoten. Oh, ini kebun Pak. Ini gak ono ya dikon carane kan. Wis minimal saya tuh berharap ya kayak gitu. Waduh, ya udah untuk lali ngono cuma banyu putih tok ngono. Kesane kan ini kan lain gitu toh. Karena kita fokus yang ini kan ngilmune masuk kacange masuk lah. Engko dadi apa nggih mboten ngerti kula. Intinya adalah sama-sama ketika kita berniat akhirat, maka niyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Nanti niat kita ini dalam hati kita ini berkembang Pak. Makanya gak langsung ketok. Tetapi syamlah, apa yang kita bawa, aura kita bahasanya, aura kita dan lain sebagainya nanti nampak. Ketulusan kita itu akan diuji oleh Allah. Makanya ketika ngasih seperti ini ya sering-sering ngasih tapi tidak perlu diumumkan. Kok sering-sering ngasih malah maksa nggih. Mboten insyaallah nggih gantian. Saking nek gak ono air putih. Wa ataitu dunya rohbatan wa man kanat yatuhu ad-dunya farqallahu alaihi amrohu. Nek sampean niat akhirat itu seperti tadi itu aura kita akan nampak. Nek sampean niat dunia pasti jenengan itu ya macam-macam kok dipecah-pecah Gusti Allah. Si coba ngene, akhirnya sesuk gak go jajan meneh ngoten. Nah, karena diomeli wong wedok, jajan apa sih? Pak sampai nang omah kentekan misale kaya ngoten ta. Makanya jenengan andai kata kok ada aziman atau waliman atau ada sedekah iki enggak usah bilang ibu. Jadi ibu mendukung, alhamdulillah. Enggak mendukung, nanti gara-gara kacang ini cabenya dipermasalahkan. Enggak sampai ke situ akhirnya ketahuan ke sini yang disalahkan saya enggak berani ke sini lagi gara-gara mama di sini. Dan barang siapa yang seperti itu niatan kita bersedekah tetapi kok minta untuk dihargai, minta dipuji dan sebagainya, niku jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberi gambaran kepadanya. Nanti permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan kekurangan itu selalu apa? Aduh, sudah tentang bahasane niku. Wingi nang tak ono wajang wis mosok aku neh. Terus mosok iki aku lah, misalnya ngoten lho. Itu artinya enggak tulus. Nek daripada ngono mendingan enggak usah. Artinya ya wong ngeten iki saya yakin tabrakan niat kok ono sing gawa kacang, ono sing gawa roti. Itu belum pernah terjadi, enggak gawa sama sekali. Alhamdulillah ini sing nyata supaya panjenengan nanti niat ketika menaruh ke sini sekali lagi sing masak ya alhamdulillah diberkahi Gusti Allah. Kanggo musyahadah. Iki termasuk roti-roti sing masyaallah dene matur suwun. Makhluk Gusti Allah barang sing kaya ngeten iki termasuk bermanfaat. Nek sempat ini roti ngeten iki terus di pinggir jalan kan gini sewu. Kok didahar orang-orang yang lagi haus ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita ini mencoba untuk niat dunia dan kita membedakan dengan niat akhirat, sampai yakini sekecil apapun niat akhirat nanti arti kita juga Gusti Allah, aura kita akan dinampakkan. Tapi nek sampean berniat dunia pasti ono ae coba sing coba itu sampean kersulo kemudian akhirnya jenengan ini merasa fakir terus kurang terus ngoten. Nah, dengan keberadaan yang jenengan kasihkan kepada seseorang tadi. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan ketika seperti itu, Gusti Allah itu sudah memastikan ahli dunia itu pokoknya makin yang terakhir cerita itu kita ahli dunia ini hisabe wis dawa, ya bisa masuk surga tetapi mesti nerakane terlalu
terlalu lama karena kisahnya tadi, dan apalagi sempat barang haram yang berlilit di dalam tubuh dia, berlilit dalam keluarga dia dan lain sebagainya. Insya Allah sekecil apapun yang tetap kita cari adalah yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan pembicaraan asamaniyat yang ke-8 wal ismu 28 an Abi Bakrin As-Siddiq rahimahullah ta'ala, orang Baghdad dan sebagainya. Jadi sahabat Sibli ini termasuk dia bermadhab Imam Maliki. Beliau hadir atau lahir di Mangsa'a di Baghdad, wa Mangsa'a, dan tumbuh perkembangan berkembang atau tumbuh berkembang kepribadian beliau itu di sana. Kemudian wa sahabatun Junaidi, dan beliau itu berkawan dengan Imam Junaid. Ini tokoh-tokoh sufi dulu. Fi isrihi, pada zamannya Maliki madhabi, beliau itu adalah bermadhab bukan seperti kita Imam Syafi'i, tapi bermadhab Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i, dan itu lebih luar biasa. Nah, wonten niku gurunya kalian muridnya sama-sama mempunyai manhaj ya. Manhaj itu jalan keluar ketika mereka ini berdiskusi tentang fikih. Nah, enggak kita temukan di Syafi'i, ketemu di Maliki. Padahal dua-duanya adalah ahli fikih semuanya, tapi enggak berantem loh. Kenapa kita kadang ini ke zakat itu malah berantem gara-gara amil zakat dan seterusnya. Nah, ini nyuwun sewu, amil ini nyuwun sewu nggih Pak nggih. Kalau kita kan pernah kita kembangkan nggih, dadi amil ini nyuwun sewu paling berat Pak. Apalagi kalau kita ini di Pandanaran semuanya dalam tanda kutip, andai kata ditengok yang di ruli dan di perumahan yang di kapling kan beda gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sing ning ruli juga punya di perumahan. Aku nggak nyindir Pak Yono, pas kebetulan kan. Dan yang ada di kapling kadang dia malah ngontrak. Ini nyuwun sewu Pak RT ini yang harus bijaksana. Jadi ketika kita melihat permasalahan seperti itu, Pak itu hidupnya di ruli, ternyata dia punya BMW atau punya Camry di sana di perumahan yang lainnya. Karena memang di ruli itu hidupnya nyaman, kekeluargaannya super luar biasa kayak di kampung beneran. Nah, sampai di kapling saya dangdutan aja dibatasi tetangga coba nang ruli. Tapi hari ini saya nggak pernah nengok dangdutan di sini. Paling malam minggu mawon kan nggak ada saya. Nah, artinya apa? Ketika kita melihat kancah seperti ini, ambil ini bahaya Pak. Makanya nek zakat itu nek mungkin pulau daripada podo-podo ribet ngoten niku. Nek podo-podo ribet nanti kok ambil perang sendiri. Aku dapat sekian bagian jenengan langsung mubasyarah mawon. Mubasyarah niku artinya adalah memberikan kepada mustahiknya langsung. Nah, misalnya zakat kering sinten ngoten itu lebih terarah. Karena kita berbicara masalah amil ini di Indonesia ini yang mereka batasi dengan satu mandat kepada Badan Amil Zakat Nasional. Dan Badan Amil Zakat Nasional itu Basnas itu mempunyai anak cabang Sabkon nggih. Enten LAM, enten nopo. Dan ini semuanya ada kepentingan semua, Pak. Nah, kadang dari Basnas itu turun kemudian ada SK. Amil itu panitia zakat yang tertunjuk itu cuma ada 7 atau 6 orang. Lah nang masjid dadi 28. Niku nyuwun sewu lho, Pak. Lah ngono niku nek gak diikuti 28 perang, wis gak gelem zakat, meneh gak gelem nang masjid. Semestinya itu ada 6 atau berapa yang di SK-kan. Tapi mereka kembangkan. Nah ngono niku nek sampean cerdik, sing dadekno amil zakat itu adalah yang termasuk fakir, ben nanti bagiannya pun nggih lumayan ngoten lho. Jadi kita ini fokus di Indonesia itu sebenarnya yang dikatakan mustahik zakat itu yang paling bagus di sini adalah memang yang paling banyak adalah fakir miskin itu yang kita utamakan. Tapi kadang amil malah lebih banyak. Ini nyuwun sewu. Nah, nek daripada mungkin dengan benturan ngeten ya nek sarane kula ya wis pokoke bayar zakat yang ini sing mustahik langsung itu insyaallah. Tapi dengan syarat nggih nek saged beras. Karena di situ hukum-hukum dengan dinisbatkan dengan duit dan lain sebagainya itu kan karena zaman dan memang tidak salah, tetapi kan sing menurut hukum dasarnya adalah kuatil qaumi, artinya adalah makanan pokok penduduk yang bersangkutan. Jadi nek saged itu nggih beras. Nanti nek umpama ke Pandanaran iki nek mujite enten panitia zakat kok beras doyo kan penak.
Artinya Mas Erwin kan benar-benar iso mikul kan. Nah, meskipun pakai motor kan. Nah, untuk kita mentausiah, untuk membagikan itu kan enak, benar-benar ada kerjaan dari panitia zakat. Kalau duit kan kadang harus dikawal orang, namanya amplop sangat tipis kan. Nah, udah kasih depan pintu rumah saya, malah kan dia gitu nanti. Itu ribut loh Pak, karena kejadian itu sering terjadi seperti itu. Kadang orangnya nggak ada, terus dia lupa mengasihkan, sudah sholat id, macam mana? Nah, pada pemberian zakat itu sebelum khotib id itu naik. Nah, makanya ini kalau siasati ngoten niku, ya artinya boleh kita membatasi akhir zakat, tetapi di situ dalam tanda kutip untuk ditausiahkan kepada mustahik yang ada di sekitar ini. Andai kata ada orang lewat pas jam 6 di mana sholatnya kita jam 7 kok zakat, terus kepriye sampean? Nah, itu harus ada akad di antara panitia. Betul. Jadi itu tidak betul kemungkinan dan pernah itu terjadi. Akhirnya yang berzakat itu kita bubarkan, tetapi secara simbolis. Tetapi nanti andai kata masih ada orang yang pingin zakat, sampai peluru besar loh. Andai kata ada orang pingin zakat, Pak, nggak bisa, panitia ditutup loh. Mau niat apik loh sampai rawe ini loh. Nah ini kalau yang bodoh nih kita ada seperti itu. PNAE, karena orang nggak tahu zakat itu kan misalkan Pak Yono tanggal 25, 26 luar biasa Pak Yono ini dapat THR, dapat bonus dari PT. Tanggal 27 Pak Yono nyuwun sewu rumah ini kena gempa entek kabeh. Lha apa zakat Pak Yono? Nah, ngoten lho. Kita mensikapi kehidupan seperti itu. Makanya Masya Allah ahli fikih itu memikirkan seperti itu. Nek saged bangke dengan seperti itu. Nah, kemudian pinggir jalan bisa jadi orang itu zakatnya adalah habis fajar. Dia baru dapat uang dari atau bagaimana ceritanya. Karena itu akan terjadi dan mungkin akan terjadi seperti itu. Saat dunia khotib naik itu masih kita boleh untuk membayar zakat. Nek wis lepas khotib naik berarti sedekah. Karena itu tadi masa ada orang kepingin mensucikan materi dunia yang diberikan atau harta diberikan Gusti Allah kok jenengan rawai kan. Seakan panitianya yang tidak bijaksana. Nah, kita mati-mati seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa pengetikan yang didawuhkan ketika Imam Isyibli ini termasuk salah satu orang yang alim benar dan termasuk dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Umurnya lebih panjang daripada Pak Mukhtar. Pak Mukhtar saya kan belum tahu kan pada saat ini kan. Artinya 87 wa 87 tahun wa mata sana sekian 334. Wa keburu di Baghdad. Jadi Baghdad itu nyuwun sewu Pak nggih. Baghdad ini hari ini itu termasuk kota tua yang punya banyak misteri. Karena misteri pertama Baghdad itu tidak lain dari kehebatan cucu Rasul. Iran itu hingga hari ini yang bisa mengandalkan Irak itu kan ya jelas orang-orang Yahudi. Yahudi siapa di sini? Nah, kita sudah tahu. Tetapi yang berkenaan dengan orang-orang yang tertanam di sana ini, Baghdad itu insya Allah nanti kalau sudah dekat-dekat hari kiamat itu munculnya marwah Islam itu dan Palestina itu nanti akan muncul itu. Nah, jadi yang aslinya itu seperti apa itu akan muncul. Karena sekarang itu mereka ketakutan karena banyak juga harta-harta yang tersimpan di sana sehingga sabotase dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan sahabat kita Iran, meskipun Iran itu tidak sepaham dengan kita karena dia bahasanya kita kan Sunni, Iran Syiah. Ya, tapi kan tetap di situ dia melibatkan Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah. Kan kita enak-enak kayak gitu kok daripada sing ortodok atau yang liane kan sampai akhirnya kok ada Tuhan ayah, Tuhan ibu itu kan sebenarnya kan kita juga dalam Islam sudah paham ke situ. Tapi karena dibelokkan sebuah cerita untuk menghanyutkan pembicaraan manisnya di dunia itu seperti itu, dan kita termasuk orang yang diselamatkan Gusti Allah. Nabi Isa bukan Tuhan, tetap Rasul. Apa Isa sekarang ini meninggal? Karena wa ma yusalabu, Nabi Isa betul disalib. Di Quran itu wa ma yusalabu tidak disalib, tapi dibelokkan oleh orang itu disalib. Dan Isa sekarang masih hidup, betul loh. Mereka nggak mengakui, coba mereka mengakui, wah nanti Pandanaran masjidnya kebuang, dan itu insya Allah nanti ada masjidnya. Sebenarnya kalau dia mau belajar seperti itu,
Itu ada keyakinan seperti itu, Pak. Nah, ya sekarang tadi memang enak di Kristen itu enak sama dengan dunia, babi enak, anjing nah pokoknya serba enak nih wow. Makanya sampai musuhi. Satu musuhnya itu nih, lah kan udah kan makanya sedikit aja tuh Pak. Nah, kalau lebih nanti dibawa pun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim pengetikannya nopo. Dia termasuk kola ini ahabu an ahabang. Iki rada jero ya. Gusti, ya niku pas Rasulullah munajah. Nek jenengan munajah niku tengah malam utawa munajah kepada Gusti Allah. Ya Allah. Ini sesungguhnya saya ahab bu ya. Uhibbu an ahabba laka jami'ah hasanati. Mbok yo panjenengan niku, kula niku seneng nek panjenengan niku terhibahkan kebaikanku, tak hibahke kebaikanku teng panjenengan. Saya itu kepingin kebaikanku itu tak hibahke teng panjenengan iki Gusti. Ma'a fakri. Jadi semua kebaikan saya ini akan saya hibahkan kepada panjenengan. Ini saking seni kepada Gusti Allah. Ma'a fakri ai ihtiyaji. Tapi aku ya butuh lil hasanati dengan kebaikan. Ini kan repot ya. Aku kepingin menghibahkan kebaikanku, tapi aku Gusti butuh kebaikan meneh sing tak tumpuk-tumpuk meneh demi panjenengan. Maksudnya ngoten. Wa dhaffi dan saya itu lemah ya Allah. Apes min an iksaril ibadati dari memperbanyak ibadah kepada Engkau. Wis intine dawuh niki mekaten. Nek jenengan niki duwe kebaikan Gusti, mbok yo kebaikanku iki akeh tak paringi ke panjenengan. Tapi ya Gusti, apa dengan kebaikan yang tak paringi jenengan niki nanti saya ini bisa bikin kebaikan lebih banyak lagi. Karena saya juga merindukan kebaikan di mana saya ini hambamu yang lemah ketika mau berbuat ibadah yang banyak. Nah, niki wong alim seperti ngoten. Wis padha karo panjenengan ing Rasulullah wis Gusti wis tekani kesel Gusti nek kebaikanku ngeten-ngeten iki sing jelas jenengan tampi nggih Gusti kula nggih matur suwun nek mboten jenengan tampi nggih kebang. Nah kan ngoten paling ndak Rasulullah ngoten lho. Karena wis tak usahakno iki sing paling apik sing paling halal Gusti. Tapi nggih tetep panjenengan iku sing menerima kebaikan-kebaikanku ini. Senajan kebaikan saya ini di mata engkau di hadapan engkau belum berarti. Iku nek carane Rasulullah mengatakan, Yos ngakoni pernah berbuat apik, tapi keapikan ini belum tentu bermakna di hadapan Gusti Allah karena kita ini lemah, karena kita ini apes dengan keberadaan kita, sing beribadah kepada Gusti Allah itu ya kadang isik campur sing nekone niku maksudnya Rasulullah ngoten. Makane terus dawuh sak mangke. Kemudian fakaifa la tuhibbu sayyidi anta habba li jami'a sayyiati ma'aghinaka wa maulaya anni. Lah kepiye Gusti nek kaya ngeten niki ngumpama kok kula niki maring kita kebaikan panjenengan. Neng yo panjenengan apa ya terima ibadah sing kaya ngene iki di hadapan saya. Lah aku niku nggih butuh kali panjenengan dan aku juga rindu kali panjenengan niku bahasa sayatan hati niku. Nah makanya terus enten saja, enten sair sing nek Pak Hakim niku teko Abu Nawas, tapi saniki mboten. Nah niki enten saja niku meh gembar ilahi lasturil firdausi la wala aqwa ala naril jahimi fahabli zalati. Nah mangke insyaallah diterusake ngoten. Niki rada Rasulullah pemahamannya rada lumayan niki. Bagaimana cara kita ini mengungkapkan sebuah bentuk ibadah, sebuah ungkapan seorang hamba kepada Gusti Allah pas munajat. Niki tekniknya seperti itu. Nah, insyaallah nanti ya, pokoknya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dalam bentuk ibadah, ayo nanti kita kita kumpulkan. Terus bagaimana cara kita ini menyajikan kepada Gusti Allah? Ya syaratnya kumau. Aku kepingin rindu seneng nek panjenengan tak ibahke tak paringi kebaikanku ning aku Gusti. Lah niku enten bahasa ning ini penting. Belum tentu kebaikan sing tak kumpulke aku ki suka kebaikan panjenengan ridhoni sampai rahmati sementara ibadahku yang saya lakukan ini di mata panjenengan di hadapan panjenengan belum tentu engkau terima. Insyaallah.
mangke minggu ngajeng ya, minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya Allah, yang kami petik hari ini tidak lain adalah satu, membatasi diri kita terlena dengan dunia. Nek pas dititah sugih alhamdulillah, tapi malam ini diniati bersama sugih ini kayak ini untuk maslahah agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua yang kita harapkan, majelis ilmu ini sekali lagi majelis ilmu ini pangkatnya lebih dhuwur daripada ahli ibadah. Ini yang paling pas ahli ibadah dan ahli ilmu. Terus yang ketiga adalah mencoba kita menjadi level ditingkatkan di hadapan Gusti Allah, mendapat titel syakiron sobiron. Caranya tidak lain adalah nek ndelok wong kere tetap kita bersyukur lebih banyak bersyukurnya. Karena di kerenya kita, di kemiskinan kita masih ada yang lebih miskin. Sampai kere andai kata kok jenengan iku uripe pas-pasan, tapi sampeyan sik duwe bojo lho kae lho mesti kere gak duwe bu. Nah, ngoten carane. Kita tengok seterusnya. Ada yang kayak gitu, insyaallah enggak ada. Ini nisbatnya seperti itu. Insyaallah sejuk nantinya itu, sehingga akhirnya dunia ini mau diganti dibolak-balik Gusti Allah itu sama nggak punya wenang untuk ngurusi dunia. Ya, dan diwanti-wanti jangan menjustis orang lain. Ini yang terpenting. Karena ketika kita menjustis nanti kebalikannya, berarti jenengan merasa yang lebih bagus. Ini musuh dari nasaihul ibad. Jenengan merasa lebih benar. Ini yang disalahkan. Terus pesan berikutnya tak lain adalah mensikapi bahwa kita ini dengan keberadaan sikap terhadap dunia ini, eleng dunia ini kayak brotowal wali pahit. Nek arep ninggal ke dunia itu kayak kita ini merasakan kepahitan brotowali, dan juga kayak sayatan pedang yang luar biasa cepatnya di dalam perang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nek ninggal dunia, tapi nek sampean seneng dunia yo sampean milih sendiri. Nah, artinya ninggal dunianya adalah menjadikan dunia supaya tidak banyak memfitnah kita. Ngoten lho, nek misale kok ana duwite napa sedekah zakat itu senantiasa jenengan hitung-hitung nggih. Apalagi misalnya kok saiki jangan membuat licik terhadap dunia. Contohnya sing kaya winginane Pak Hakim ki wedhuse 40 ekor. Wajib syariat Pak Hakim wajib zakat 1 ekor. Tapi kudune setahun. 1 Januari 2021 Pak Hakim mulai, akhirnya modusnya menjadi 50 ekor. Jadi tetap zakatnya satu. Tanggal 31 Desember dijual 10. Nah, jangan seperti itu. Tetap nanti yang seperti itu insya Allah ya bulan Maret akhirnya banyak yang mati kan. Nah, itu termasuk kita bersedekah kepada Gusti Allah dan lain apa-apa. Mudah-mudahan rezeki kita ini yang kita makan, yang panjenengan dahar, yang dimakan di dahar anak-anaknya adalah halal dan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita iring-iringan apa yang pernah kita bahas, ini adalah materi kita. Sebaik-baiknya di antara kita memberi manfaat kepada yang lain. Andai kata Allah berikan nilai tambah terhadap rezeki kita adalah nanti itu bisa kita manfaatkan kepada orang lain. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada saudara kita yang telah memberikan hidangan dalam bentuk apapun, kemudian telah sempat untuk belajar bareng dari ketidaktahuan. Insya Allah Allah berikan tahu kepada kita, yang akhirnya ibadah kita insya Allah lebih benar di hadapan Gusti Allah, meskipun di hadapan manusia itu kita dihina. Allahumma amin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bisro.
Udah, dulu.